kalau meningkatkan imun itu memang harus bahagia. Karena filosofi kesehatan itu kita sehat lahir batin katanya. Betul sekali. Kalau bahagia jadinya udah deh. Betul. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah ininya? Sudah bisa konsen. Biar semangat. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mau kasih cerita. Ya. Di Universe itu ada produknya, betul ya? Betul. Terus ada yang buat produknya. Betul, dan beliau adalah penciptanya juga. Kita mau kasih tahu sama kawan-kawan Mitra Universe rahasia sang formulator. Betul, dan ini pastinya banyak sekali rahasia beliau yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu. Apa sih yang sebenarnya terkandung di dalam Universe Indonesia? Bu Lina, saya selalu berpikir bagaimana seorang formulator ini bisa meracik satu produk. Mungkin dia dapat wangsit mungkin kayaknya. Atau dapat ilham. Tiba-tiba besok dapat wangsit. Kayaknya gitu. Kayaknya begitu. Karena kalau itu sama kayak membuat sesuatu tuh harus membuat diilhami dulu, bertapa dulu kayaknya. Nah, kita coba lihat. Siap kita belajar pada siang hari ini, siap ya? Siap ya. Kita belajar dari seorang formulator. Bagaimana dari seorang formulator menciptakan banyak produk, Bapak Ibu. Dan beliau wanita luar biasa, wanita inspirasi, dan beliau sendiri juga sangat menerapkan bagaimana keilmuan beliau tuh ingin tersampaikan kepada halayak ramai. Kita siap belajar ya pada siang hari ini ya. Siapa yang siap dengar? Siap? Siap belajar? Siap. Oke, yang siap angkat tangannya coba. Kita panggil ya. Oke, mari kita panggil lagi dengan berdiri semua penyambut. Tepuk tangan yang mulia untuk sang formulator Universe, Ibu Dr. Raja Dini Nugrohoni. Silakan. Silakan. Kami sampaikan luar biasa. Siap ini. Siap performan. Silakan duduk kembali. Maaf, sudah saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pada hari ini kita bisa bersama-sama di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih saya sampaikan kepada kepada Bapak Ustadz, Bapak Ustadz Asep Usman Jasir, kepada Ustazah Anang yang berkenan hadir mengikuti acara kegiatan Launching Universe. Terima kasih juga kepada Bapak CEO, Bapak Faris Ibadur Rahman yang sudah berkenan mengundang saya pada hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman, kepada founder PT Universe, PT Universal Herbal Teknologi, kepada mitra keluarga besar Universal Herbal Teknologi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat growing together. Saya pada hari ini akan memberikan sebuah tema yang biasanya ini adalah rahasia saya secara pribadi yang mau saya sampaikan kepada
mitra-mitra di sini, pada keluarga besar di sini. Kayaknya harus minum dulu. Boleh Bapak Siun minum dulu? Gaya tadi ya. Semua itu saya lakukan untuk memberi semangat kepada reseptor yang ada pada tubuh saya. Dan itu saya lakukan secara berulang-ulang karena ternyata apa yang kita lakukan dan dilakukan secara terus-menerus itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat saya menjadi seorang pegawai negeri pun, saya melakukan kegiatan berulang-ulang. Dari pagi hingga petang, saya melakukan sebuah pengawasan, pemeriksaan, kemudian membuat sebuah kertas kerja, dan dilakukan secara terus-menerus. Kenapa harus seperti itu? Karena sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membuat sebuah hasil yang akan kita dapatkan nanti setelah pada hitungan terakhir, di mana kita tidak tahu hitungan itu sampai ke berapa. Karena saya pernah mendengar bahwa pada saat kita besok kiamat pun, hari ini juga kita masih harus menanam. Jadi kalau Anda ingin tampil cantik, Anda ingin bahagia, semua harus berdasarkan dari pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Saya memiliki keluarga 5 bersaudara. Saya putri keempat dan adik saya laki-laki. Dari 4 bersaudara itu perempuan semua, dan saya yang paling jelek. Kulit saya paling hitam dan paling kalau yang nomor 4 itu pengais bungsu, biasanya tidak, kulitnya juga tidak bagus. Kemudian bukan anak yang bungsu, jadi pengais bungsu waktu itu. Tapi ada sebuah pelajaran di mana saya mengakui bahwa keluarga saya adalah keluarga yang sangat pembelajar. Ayah saya terutama, beliau selalu mengingatkan kepada saya. Beliau tidak pernah memuji saya, tapi selalu memberi nasihat dengan kalimat-kalimat yang bagi saya agak pedas. Beliau menyampaikan kepada saya secara berulang-ulang, kamu harus menjadi kebanggaan keluarga, kamu harus menjadi penopang keluarga, kamu harus menjadi orang yang bisa saya banggakan di ujung hidup saya, dan saya akan ikut dengan dirimu karena saya percaya denganmu. Dia lakukan terus secara berulang-ulang sampai saya akhirnya dewasa sebelum waktunya. Di usia saya yang 14 tahun, saya sudah mengelola sebuah gedung bioskop yang bernama 21 di Banjarbaru Theater. Dan itu milik kakak saya. Setiap saya pergi kemanapun, ayah saya selalu menasihati saya, muncullah kamu di permukaan. Setelah itu, beliau bisa mengusir saya karena katanya, kalau kamu tidak
tidak berhubungan. Lebih baik kamu jalan di depan saya. Ayah saya adalah orang yang sangat cerdas, namun karena sesuatu hal beliau tidak bisa menjadi seorang apa yang diharapkan beliau. Beliau tidak bisa menjadi jenderal seperti kakaknya. Kakak beliau adalah Jenderal Gatot Subroto, aman saya di Angkatan Laut. Nah, setelah itu sampai saat ini baru saya sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Itu disebut sebagai hipnosis. Hipnosis pada diri kita. Kita ingin menjadi siapa? Lalu kita apabila ingin tinggi, pada saat kita berkaca, kita selalu membaca. Saya selalu ingat pada saat itu, mungkin ada yang masih ingat yang doa alam asal-nabi Hasim Tulki, itu terus saya ingin cantik waktu kecil. Jadi lalu saya disuruh berdoa. Ayah saya tahu bahwa saya memang pada saat kecil itu menderita sakit, di mana paru-paru saya itu semua penuh dengan air, kemudian ginjal saya penuh dengan batu. Saya disuruh membaca. Saya kalau ingat namanya Alam Nasrah, padahal bukan doa itu, bukan namanya insyirah atau apa gitu. Alam Nasrah itu saya disuruh berdoa tiap hari itu. Ternyata saat ini penyakit kanker, penyakit ginjal, penyakit tuberkulosis saya hilang semua. Nah, pelajaran itu ada pada hypnobirthing. Coba kita lihat apa hypnobirthing. Siapa yang ingin bahagia, tampil cantik dan percaya diri. Mempercantik itu sesungguhnya tidak hanya pada batas lahiriah saja, tapi juga pada keseluruhan jiwa. Keseimbangan antara mind, body, and soul. Jadi keseimbangan ada tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Kecantikan yang sempurna disebut kecantikan holistik. Kita meningkatkan daya pola pikir. Anggaplah kita saat ini, saya sering menyebut saya sebagai Ratu Lebah, Ratu Elizabeth, Ratu Angsa, atau apa sajalah yang bisa meningkatkan semangat saya. Jadi karena saya yakin apabila saya bersemangat, putra-putra saya tentu akan menjadi orang yang lebih hebat dari diri saya. Motivasi saya adalah semangat saya untuk putra saya, karena dua faktor endogen dan eksogen ada di dalam kehidupan kita. Salah satunya faktor lingkungan, di mana lingkungan yang akan membentuk kita untuk menjadi seseorang, apakah itu menjadi seseorang yang baik, seseorang yang berjiwa besar, tergantung dari seorang ibu di rumah. Bagaimana ibu yang memperhatikan. Dan untuk menopang rasa percaya diri, maka kita berusaha mampu mengendalikan masalah. Pada saat ini, masalah pandemi bisa jadi berarti kita merasakan bahwa itu adalah masalah yang paling besar. Kalau ternyata masalah itu bisa dibuat jadi kecil, kenapa tidak? Kalau dibuat seolah-olah tidak ada masalah, lebih baik lagi. Sehingga kita setiap pagi kita tetap bersemangat untuk menyemangati putra dan saudara-saudara kita. Akhirnya kehidupan memang akan berakhir.
tapi akan berakhir secara bahagia. Di mana Hypno Beauty ini dibuat oleh pakar-pakar di luar negeri, tapi ternyata sebenarnya apa yang dibuat oleh Hypno Beauty ini sering kita dengarkan oleh guru mengaji kita, bahwa kita disuruh menghafal berulang-ulang, disuruh terus-menerus melakukan kegiatan yang untuk bisa membuat kita mengingat apa yang sudah kita lakukan. Nah, ternyata Hypno Beauty ini bisa mengubah mindset kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang yang disebut kecantikan maksimal. Saya sendiri sebenarnya tidak cantik, tapi saya kalau berkaca seolah-olah saya adalah cantik karena saya diciptakan Allah dengan sempurna, memiliki semua kelengkapan apa yang diberikan oleh Allah dalam rangka konteks bersyukur. Proses ini dinamakan dengan kontemplasi diri. Apa itu kontemplasi diri? Kontemplasi diri ini dilakukan biasanya pada saat di bawah alam sadar, pada saat adakan alfa kemudian theta. Nah, theta itu adalah memasuki alam bawah sadar mengenai kebutuhan pikiran kita, mensugesti secara positif, dan akhirnya kita mampu menampilkan potensi diri kita secara total. Dulu waktu saya kecil, saya selalu membawa buah tangan kepada teman atau kepada keluarga. Saya waktu itu bingung karena biasanya saya membawa buah mangga atau buah rambutan yang ada di halaman rumah saya. Pada saat itu tidak ada karena masih belum berbuah, belum musimnya. Akhirnya saya buatlah buah tangan itu dari kertas koran yang saya lipat dan saya jadikan tempat untuk menyimpan bungkusan, seperti tempat sampah seperti itu dibikin. Alhasil paman saya namanya Pak Letang itu merasa bahagia sekali saya membawakan gulungan koran itu yang saya buat sedemikian rupa dengan baiknya. Dari situlah akhirnya terbersit niat saya agar saya membuat sesuatu untuk menghadiahi teman maupun keluarga dari hasil tangan, hasil karya saya. Berbagai karya sudah saya coba. Pertama, saya pernah melakukan kegiatan membuat sebuah produk dari herba yang dirajang, kemudian diberikan ke sebuah perusahaan. Namun, ternyata itu menjadi sebuah hal yang bisa terjadi clash dengan orang lain, di mana tetangga saya juga itu merajang produk yang sama dan menjualnya lebih murah dan dengan kondisi yang tidak higienis. Sementara saya melakukannya dengan baik. Lalu saya berpikir lagi, oh mungkin saya tidak cocok kalau harus ada masalah dengan tetangga. Saya buat lagi, melakukan produksi makanan. Ternyata makanan membutuhkan waktu banyak dan saya meninggalkan banyak waktu untuk putra saya. Saya berhenti bekerja karena ingin menjaga putra-putra saya sambil berkegiatan yang dimana mampu menghasilkan untuk menunjang ekonomi keluarga. Ternyata usaha itu pun menghabiskan waktu dan tenaga. Saya mendapat pesanan 250 kilo, itu saya membutuhkan waktu sampai 2 minggu dan keuntungannya juga tidak maksimal. Dihadapkan lagi pada expired yang mengejar produk saya. Akhirnya dari kajian selama saya melakukan kegiatan itu, ternyata yang paling bagus
Pada saat itu suami saya lagi di ITB. Saya duduk mendengarkan beliau sedang melakukan sebuah seminar seperti itu dalam bentuk sindikat-sindikat. Jadi saya mendengar bahwa produk itu pertama harus tahan lama. Itu khusus buat ibu-ibu yang betul-betul sangat kreatif. Kedua, merupakan sebuah hal yang bisa disubstitusikan. Jadi produk ini sebagai produk pengganti. Misalnya seperti ini. Kalau orang mau bikin sabun cair, kita bisa menggantikan sabun cair kita untuk digantikan dengan produk yang sudah terbiasa digunakan. Kedua, produk itu harus pakai.